Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dan tak bosan kita untuk mengucapkan selawat dan salam untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang akidah tauhid di dalam penjelasan tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi keimanan, keislaman dan tauhid seorang hamba. Dan di antara perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba adalah asyirkul asghar, syirik asghar. Kemudian kita akan menyebutkan contoh yang kedua dari syirik asghar di dalam tindakan dan perbuatan, yaitu adalah menggunakan jimat. Secara bahasa Arab, ya, atau secara syar'i, jimat disebut juga dengan tamimah, yang bentuk jamaknya atau pluralnya adalah tamaim. Demikian. Secara bahasa, maksud dari jimat itu atau tamimah adalah manik-manik yang digantungkan pada anak-anak dengan maksud agar terhindar dari penyakit ain, yaitu pandangan mata yang buruk dan jelek yang bisa mengakibatkan sakit, atau untuk tujuan agar tercegah dari apa saja yang dikhawatirkan. Kenapa disebut dengan tamimah? Karena punya makna tamam. Tamimah berasal dari kata tamam, yaitu sempurna. Yaitu digunakan tamimah ini, yaitu jimat-jimat ini karena agar menginginkan semakin sempurnanya obat tersebut dalam reaksinya, begitu juga di dalam upaya kesembuhan yang diinginkan. Demikian, Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, inilah makna dari tamimah atau jimat-jimat. Secara syar'i, istilah syar'i, maka jimat itu adalah kullu ma yu'allaqu 'alal marda awil atfala awil atfali awil bahaimi aw ghairiha min ta'awidha li daf'il bala'i aw raf'ihi. Secara istilah syar'i, maksud dari tamimah atau jimat-jimat ini adalah segala sesuatu yang digantungkan atau diletakkan pada orang yang sakit atau anak-anak kecil, atau hewan-hewan, atau apa saja,
berupa perlindungan-perlindungan untuk menolak bala atau untuk mengangkat bala. Nah, seperti itu. Ini jimat. Namun kita tambahkan bukan hanya sekedar untuk menolak bala atau mengangkat bala, namun juga untuk ya mendatangkan maslahat, ya, mendatangkan maslahat, begitu juga untuk mendapatkan keberuntungan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bila kita lihat ya jimat-jimat sekarang ini, dahulu jimat digantungkan atau dibuat itu untuk satu yang terbatas, untuk tujuan satu yang terbatas. Pertama adalah untuk anak kecil. Begitu juga kita dapatkan dalam hadis, ya, itu digantungkan pada hewan-hewan, ya, seperti itu. Yang tujuannya diantaranya adalah untuk menghindarkan dari penyakit-penyakit agar tidak terkena ain atau penyakit yang lainnya. Begitu juga untuk diinginkan mendapatkan manfaat, ya, manfaat, yaitu berupa kesembuhan, ya, diantaranya manfaat berupa kesembuhan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, maka dari sini ternyata syaitan luar biasa, ya, bekerja sama dan berkolaborasi dengan para dukun, ya. Ini setan dari kalangan jin ini ternyata membuat, ya, kreasi-kreasi yang luar biasa di dalam jimat-jimat ini, ya. Sampai kita dapatkan para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, ternyata jimat ini berkembang, ya, berkembang dan mengalami revolusi yang luar biasa, ya. Sampai-sampai, ya, jimat ini ada yang sifatnya dia digantungkan, dan dahulu memang asalnya digantungkan, ya. Ada juga yang sampai dia dipajang, ya, ada yang dipajang. Kalau digantungkan kita tahu seperti adalah, ya, bundelan-bundelan yang berisi apa saja, seperti contohnya mungkin mani-mani kecil, paku, ya, atau mungkin rajah-rajah yang ditulis kemudian dilipat dimasukkan ke dalam bundelan, kemudian dikalungkan di leher atau dikalungkan di tangan, ya, tali-tali yang dikalungkan di tangan, seperti itu, ya. Ini juga dikatakan jimat yang digantungkan. Namun bukan hanya digantungkan di badan, ya, bahkan ada yang sifatnya digantungkan, ya, di rumah, ya, di rumah digantungkan. Begitu juga di kendaraan-kendaraan saat ini seperti di mobil itu digantungkan, ya, dengan maksud adalah untuk menolak bala atau mendatangkan keberuntungan, seperti itu, ya. Demikian, ya. Ini yang sifatnya dia digantungkan. Ada juga yang sifatnya dia ditanam, ya, ada yang sifatnya ditanam, ya. Kita dapatkan seperti ditanam adalah ditanam contohnya di dasar pondasi rumah atau di tanah di sekitar rumah, ya, demikian. Ada juga yang ditanam di bagian tubuh manusia, yang ini disebut dengan susuk, ya, maksudnya susuknya adalah susuk yang bisa mendatangkan contohnya, ya, kemaslahatan berupa kecantikan, kewibawaan, ya, begitu juga mungkin kekuatan, ya, keperkasaan. Ada juga yang untuk menolak bala, ya, seperti contohnya terluka, yaitu kebal, supaya, ya, kebal senjata, demikian. Ada yang seperti itu, ya, susuk untuk seperti itu. Walaupun tidak hanya susuk saja, tapi kita katakan, ya, dia bisa berupa satu yang digantungkan untuk mendatangkan, ya, keinginan kebal, senjata tajam, demikian, ya. Namun susuk juga demikian, ya. Bahkan ada juga yang sifatnya dipajang, ya, dipajang. Yang dipajang ini juga termasuk yang digantungkan. Namun dipajang ini ada yang dipajang, ya, seperti contohnya adalah guci-guci yang diyakini bahwa guci ini bisa mendatangkan keberuntungan, ya, seperti itu, atau bisa menolak bala, ya. Sebahagian mungkin orang-orang kafir, ya, mereka itu meletakkan, ya, cermin di depan rumahnya, ya, maksudnya untuk menolak bala, seperti itu, ya. Ada juga, ya, meletakkan, ya,
semacam tulisan dan rajah yang dipaku ya pada dinding-dinding ya, dinding maupun di atas pintu, di atas jendela dan seterusnya. Yang ini kita dapatkan itu berupa rajah ya, baik itu pintu rumah, pintu kamar mandi, ya pintu kamar dan seterusnya. Seperti itu. Ini disebut dengan ya juga tamimah, yaitu jimat seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Bahkan ya ada yang sifatnya juga dipakai di tubuh ya, seperti contohnya ya cincin ya, begitu juga mungkin kalung ya yang dipakai ya, cincin, kalung ya, begitu juga barangkali gelang dan semisalnya ya. Nah demikianlah ini saat ini kita dapatkan jimat ini telah mengalami ya perkembangan ya, seperti itu. Jimat ini mengalami perkembangan karena luar biasa ya, setan semakin berinovasi di dalam menyesatkan manusia. Seperti itu para muslim rahimani rahimakumullah. Yang semuanya itu ya, itu adalah untuk menolak bala atau mengangkat bala yang telah terjadi, menolak bala yang belum terjadi, atau mengangkat bala, menghilangkan bala apabila telah terjadi. Begitu juga untuk mendatangkan ya maslahat dan keberuntungan ya, menolak bala kesialan ya, menolak bala dan kesialan musibah, begitu juga untuk mengangkat bala dan musibah tersebut yang terjadi ya, sekaligus juga untuk ya mendatangkan maslahat ya dan mendatangkan keberuntungan. Nah ini ya, bila sesuatu benda-benda ini diletakkan, dipakai, digantungkan, ya, ditanam, ya, dipajang dan seterusnya adalah untuk hal-hal seperti ini, yaitu mendatangkan maslahat, keberuntungan, kebaikan dan menolak bala musibah atau mengangkat bala musibah, ya kesialan dan seterusnya, keburukan, maka ini sesungguhnya adalah tamimah, yaitu jimat. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kita dapatkan sebahagian jimat itu juga ya adalah meletakkan sebagian gunting-gunting ya di bawah tempat tidur bayi atau di bawah bantal bayi ya. Yang katanya ini adalah untuk menghilangkan gangguan jin. Ini juga termasuk jimat, yaitu menjadikan, memposisikan gunting atau benda tajam itu sebagai ya alat untuk menolak ya gangguan, ya menolak ya kesialan, menolak ya kemudaratan, menolak bala musibah yang akan menimpa si bayi tersebut. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah ini ya tentunya termasuk jimat ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini ya, ini adalah tentunya kesyirikan. Ini kesyirikan. Kesyirikan para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Apapun alasannya, apapun yang digunakannya, ya, apapun alasannya dan apapun yang digunakannya, alasannya untuk mendatangkan maslahat, mudarat, mendatangkan maslahat, keberkahan, kebaikan, ya menolak bala musibah, demikian. Dan apa saja yang digunakan, termasuk adalah Al-Quran, ya. Al-Quran, ya, walaupun para ulama berbeda pendapat tentang ya jimat yang terbuat dari Al-Quran, yaitu menuliskan ya Al-Quran dalam sebuah kertas, kemudian dilipat, kemudian dimasukkan ke dalam buntelan lalu dipakai. Atau contohnya menggenggam atau menggantungkan atau membawa Quran kecil, ya, yang itu maksudnya adalah untuk menolak bala musibah, ya, kesialan, atau untuk mendatangkan keberkahan, keberuntungan. Maka kita katakan, ya, walaupun para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, tentang ya dijadikan Al-Quran sebagai jimat, maka pendapat yang kuat, walaupun ada yang membolehkan, pendapat yang kuat adalah ini perkara yang diharamkan. Kenapa?
karena sesungguhnya ini memalingkan ya dari tujuan asal Al-Qur'an diturunkan. Itu Al-Qur'an diturunkan adalah untuk dibaca. Ya. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Yaitu petunjuk bagi manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an itu. Hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas-penjelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara jalan kebenaran dengan jalan kebatilan. Al-Quran ada sebagai pembeda antara jalan kebenaran dan kebatilan. Al-Quran ada sebagai petunjuk, dan tidak akan bisa Al-Quran menjadi petunjuk kecuali dengan cara dibaca. Ini asal diturunkannya Al-Quran, dibaca, kemudian dipahami maknanya, kemudian diamalkan kandungannya, perintah-perintahnya dikerjakan, larangan-larangannya ditinggalkan, perkara-perkara yang haram dijauhkan, hal-hal yang halal maka silahkan diinteraksikan, seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah diajarkan dan didakwahkan, seperti itu. Para muslim rahimani rahimakumullah, inilah tujuan dari Al-Quran diturunkan. Demikian. Maka ketika Al-Quran tersebut diarahkan untuk sekedar pajangan, dijadikan sebagai bentuk ya jimat-jimat saja yang nggak dibaca, apalagi dibuat dalam bentuk Quran kecil yang mata ini nggak akan bisa membacanya, bahkan mata yang sehat tidak akan bisa membacanya dengan benar. Ya, bagaimana bisa Al-Quran dibaca dengan ukuran yang sangat kecil, minim? Ya, ini hanya dijadikan jimat, maka ini sesungguhnya melecehkan Al-Quran. Ya, melecehkan Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ya pernah berfirman di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 30, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul tersebut yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, mahjura, ditinggalkan, tak lagi dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia, nggak dibaca isinya, nggak direnungkan, dipahami maknanya, tidak diamalkan kandungannya, perintah-perintahnya tidak dikerjakan, larangan-larangannya tidak diindahkan, kemudian juga tidak diajarkan. Maka inilah bentuk apa? Bentuk ya meninggalkan Al-Quran. Al-Quran itu ditinggalkan, hanya dijadikan sebagai bentuk apa? Pajangan, kemudian dijadikan sebagai jimat, demikian. Ini merupakan bentuk memalingkan dari fungsi asal. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ya. Kita katakan, ya. Bentuk melecehkan, ya. Apabila menjadikan pedang, ya, menjadikan pedang hanya sebagai atau golok, menjadikan golok, ya, ketika golok itu dijadikan sebagai ganjal pintu saja, atau contohnya sebagai kita katakan pengganjal dari lemari, kita katakan pedang yang bersarung begitu ya, ada sarungnya, kemudian dijadikan hanya sebagai apa? Tongkat saja. Nah, ketika tidak difungsikan ya dengan fungsi yang sesungguhnya, maka itu merupakan bentuk melecehkannya. Begitulah Al-Quran yang fungsinya ada sebagai petunjuk bagi manusia, kemudian dengan cara ya dibaca, kemudian dipahami maknanya, kemudian diamalkan isinya, kemudian disebarkan kepada sesama. Yang ini adalah tujuan asal atau fungsi asal dari Al-Quran tersebut diturunkan. Namun dijadikan sebagai pajangan-pajangan, maka ini sesungguhnya bentuk melecehkan Al-Quran tersebut. Oleh karenanya pendapat yang kuat
Ketika Al-Quran dijadikan sebagai jimat dan pajangan saja, maka ini adalah diharamkan karena bentuk melecehkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih ternyata apabila ya Al-Quran dijadikan sebagai jimat, sementara orang-orang tidak mengetahui bahwasanya ya jimat tersebut adalah jimat Al-Quran, lantas dengan itu dibolehkan, maka ini akan mendorong orang-orang ya untuk menggantungkan jimat ya atau memakai jimat tanpa dia memperdulikan ini dari Al-Quran atau tidak dari Al-Quran, seperti itu. Nah, oleh karenanya ya jimat-jimat itu merupakan bentuk kesyirikan, itu diharamkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innar ruqa wat tamaima wat tiwarata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, ya, dan jimat-jimat itu serta pelet adalah kesyirikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa saja menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah berbuat syirik. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya jimat itu ya merupakan bentuk kesyirikan. Ya. Karena mereka menyangka, karena mereka menduga bahwasanya selain Allah tersebut yang berupa jimat itu, ya, itu bisa memberikan pengaruh bagi kesembuhan, ya. Dan mereka ya menginginkan agar itu bisa menolak ya gangguan, menolak penyakit, kemudaratan, menolak kesialan, menolak ya bala atau musibah yang akan datang, demikian, atau bisa mengangkatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kesyirikan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, namun kita rinci ya kesyirikan yang terjadi dikarenakan jimat ini. Nah, apabila seseorang yang memakai jimat ini ya atau yang menggunakan jimat ini atau yang memasang jimat ini atau dia berkeyakinan tentang jimat tersebut, bahwasanya jimat itu bisa mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan atau bisa menolak kemudaratan, bisa mendatangkan, memberikan manfaat secara sendiri, begitu juga bisa menolak mudarat secara sendiri, bisa mendatangkan keberuntungan, kebaikan, keberkatan begitu ya. Atau bisa diyakini menolak kemudaratan, keburukan, kesialan, bala musibah yang akan menimpa atau yang telah menimpa. Dengan sendirinya jimat itu diyakini demikian, maka ini merupakan bentuk kesyirikan dengan status syirik akbar, karena menjadikan jimat tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hak memberikan manfaat dan menolak kemudaratan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila orang yang memakai jimat, menggunakan jimat, memasang jimat, atau orang yang berkeyakinan tentang jimat tersebut, berkeyakinan tentang jimat tersebut, ini hanyalah keyakinannya bahwa yang bisa mendatangkan maslahat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menolak kemudaratan adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya saja hatinya bergantung dengan jimat itu. Ya, kayaknya nggak ada yang lain kecuali jimat ini juga lah yang menjadi perantaranya. Dia bertumpu kepada jimat itu. Ya. Dia bertumpu kepada jimat tersebut. Kepada sebab ini, ya. Namun memang dia meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat, yang bisa mendatangkan kebaikan dan bisa menolak keburukan, kemudaratan, ya. Begitu juga kesialan. Nah, yang seperti ini
Walaupun dia berkeyakinan demikian, hanya saja hatinya bergantung dengan jimat tersebut. Hatinya bersandar kepada jimat tersebut, maka ini merupakan syirik asghar. Ini merupakan syirik asghar. Kenapa? Karena dia bersandar bergantung kepada sebab itu, ya, faktor itu atau sarana itu. Dan dikarenakan dia telah menjadikan sesuatu itu menjadi sebab, padahal dia bukan sebab yang syar'i. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Demikian ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi jelas bahwasanya ya perkara ini adalah perkara kesyirikan. Oleh karenanya jangan kita menggantungkan jimat-jimat dan jangan kita punya keyakinan apapun tentang jimat ini. Itu hanya benda-benda biasa. Itu hanyalah hal yang tidak memberikan manfaat dan tidak juga bisa memberikan mudarat, ya, atau menolak mudarat. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dia yang mendatangkan, dia memiliki kemanfaatan dan kemudaratan tersebut, dan dia yang mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Seperti itu keyakinan kita, ya. Adapun ya benda-benda ini maka tidak, ya, demikian. Sampai pun Al-Qur'an, tadi kita katakan, sudah kita jelaskan, Al-Qur'an bahkan ya ini tidak boleh dijadikan sebagai jimat, karena ini merupakan bentuk memalingkan Al-Qur'an dari tujuan asal diturunkan, ya, dari fungsi asal diturunkannya Al-Qur'an tersebut, ya, seperti itu, ya. Kemudian begitu juga, ya, karena itu merupakan bentuk pelecehan terhadap Al-Qur'an, ya, dan itu ya merupakan bentuk ya menipu orang-orang awam atau manusia yang lainnya, ya, sehingga mereka akan bisa menggantungkan jimat-jimat tanpa memperdulikan yaitu berasal dari Al-Qur'an ataupun tidak dari Al-Qur'an. Demikian, ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahmakumullah. Belum lagi contohnya jimat-jimat tersebut akhirnya ya terhinakan, ya. Kalau jimat tersebut berupa Al-Qur'an akan terhinakan dalam kondisi seseorang tersebut memakai jimat itu, ya, dia berhubungan badan dengan pasangan hidupnya, atau contohnya ya tertindih oleh badannya, atau bahkan terinjak, naudzubillah min dzalik. Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an, ya. Memalingkan fungsi Al-Qur'an saja, ya, dari 4 fungsi yang utama, yang itu kembali kepada Al-Qur'an itu sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara dibaca, kemudian dengan cara dipahami maknanya, kemudian diamalkan isi kandungannya, kemudian disebarkan, diajarkan, didakwahkan, diajak manusia kepadanya untuk mengamalkannya, untuk membacanya, ya, untuk merenungkan atau memahami maknanya, kemudian diajarkan pula. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, bila dipalingkan kepada ya tujuan asal atau fungsi asal ini, maka itu sudah merupakan bentuk pelecehan. Apalagi ya mungkin barangkali ada penghinaan-penghinaan yang akan terjadi, ya, ya dengan Al-Qur'an yang dijadikan sebagai jimat itu, ya. Seperti tadi kita katakan, bisa jadi dia tertimpa atau terduduki, atau contohnya ya terinjak bahkan, ya, atau dalam kondisi berhubungan badan ya memakai Al-Qur'an atau jimat Qur'an tersebut. Yang jelas ini adalah mudarat, ya. Wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, bila Al-Qur'an saja, ya, Al-Qur'an saja ini terhitung ya ke dalam jimat yang dilarang ketika digunakan Al-Qur'an sebagai jimat, ya, tentunya ketika menggunakan ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ya nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituliskan jadikan jimat lalu dipakaikan oleh orang-orang tertentu, ya, atau dipakai, dipasang, digunakan, maka ini juga termasuk jimat seperti itu, ya. Ini termasuk jimat yang terlarang walaupun menggunakan nama Allah atau nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya, karena tadi ya ada kebergantungan bukan kepada Allah, ya,
Bergantungnya bukan kepada Allah hati itu. Walaupun diyakini bahwasanya Allah yang bisa mendatangkan ya maslahat, keberkahan, kebaikan, keberuntungan. Begitu juga Allah diyakini yang bisa menolak ya kemudorotan, menolak bala, musibah, ya. Kemudian menolak apa saja kejelekan, ya. Namun nggak bisa dipungkiri bahwasanya hati manusia tersebut, ya hati manusia tersebut dia akan bergantung dengan benda, ya jimat tersebut, bukan kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Wallahu taala alam. Baik ya, kita cukupkan terlebih dahulu untuk penyampaian materinya. Kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik ya, para muslim rahimani rahimakumullah. Bila Anda ya ingin bertanya, ya silakan layangkan pertanyaan Anda ya lewat chatting WhatsApp di nomor layanan kami 0852 61 90 4177 ya. Baik ya, kita masuki pertanyaan. Assalamualaikum, saya Andi dari Makassar, mau tanya, apa doa khusus menyembelih hewan berkaki 4 atau berkaki 2? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk saudara kita Andi di Makassar, ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada Anda sekeluarga di mana saja Anda berada. Baik, doa ya khusus ketika menyembelih hewan ya dianjurkan untuk membaca bismillah ya ketika menyembelih ya. Ketika menyembelih maka dianjurkan untuk membaca bismillah ya. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar ya, mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu dia. Berdasarkan hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranaini, dzabahahuma biyadihi wasamma wa kabbara. Qala ra'aituhu ya wada'an qadamahu ala sifahihima wa yaqulu bismillahi Allahu akbar." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya berkurban atau menyembelih dengan menyembelih 2 kambing atau kibas yang gemuk dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya itu dengan tangan beliau dan beliau sama yaitu mengucapkan bismillah wa kabbara dan mengucapkan takbir Allahu akbar. Qala Anas mengatakan, aku melihat beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan kaki beliau pada tengkuk dari hewan tersebut sembari mengatakan bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar, demikian. Nah, itu yang dibaca. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu taala a'lam. Baik, berikutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum, memakan uang hasil dari deposito apakah termasuk riba? Apakah termasuk uang riba? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya makna deposito adalah menabungkan uang dalam jumlah tertentu, ya, menabungkan uang dalam jumlah tertentu, ya, dalam jangka waktu tertentu, ya, yang akan diambil dalam jangka waktu tertentu yang agak panjang, ya, ya seperti mungkin hitungan 1 tahun, ya, mungkin 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun, demikian, yang akan diambil
ya bunganya ya persentase bunganya itu setiap bulan ya yang boleh diambil ya bunganya demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, apakah itu termasuk riba? Maka kita jawab tentu. Karena sesungguhnya uang yang kita titipkan, yang kita tabung ya di lembaga-lembaga keuangan, maka sesungguhnya dana atau uang tersebut digunakan oleh mereka. Dan dalam tanggung jawab mereka yang akan nanti dikembalikan secara utuh, ya, yang akan dikembalikan oleh mereka nantinya secara utuh, ya, secara utuh. Lebih-lebih ini deposito ya, deposito ini jelas dia akan secara utuh akan dikembalikan di waktunya, ya. Yang setahu saya tidak boleh ini tidak bisa atau tidak boleh untuk diambil kapanpun yang diinginkan oleh orang yang mendepositokan uang tersebut ya, tapi ketika sudah berakhir masa yang telah disepakati demikian begitu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketika digunakan uang tersebut maka berubahlah uang yang dititipkan itu menjadi ya uang yang berstatus hutang, ya berstatus hutang. Karena akan dikembalikan di waktunya dan dijamin ya keamanan serta keutuhannya ketika di waktu yang dibutuhkan demikian. Nah ternyata uang yang digunakan ini yang telah menjadi statusnya adalah hutang, ini disepakati adanya bunga tambahan yang berupa disebut dengan bunga demikian. Sekian persen dari modal yang disimpankan atau ditabungkan tersebut yang telah berubah menjadi statusnya hutang. Maka ini masuk ke dalam kategori kaidah yang sering kita sebutkan, yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan atau menarik manfaat atau menarik tambahan ya yang tentunya disepakati tambahan tersebut, maka itu adalah salah satu dari bentuk-bentuk riba, yaitu riba al-qard. Riba al-qard yaitu riba hutang piutang, riba dalam hutang piutang. Wallahu taala alam. Maka tinggalkan ya seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Apabila kita berinfak ke masjid dan rumah tahfidz Quran yang selama ini melakukan kebid'ahan, tapi sewaktu kami berinfak belum tahu dalilnya, apakah pahala kami dapat pahala jariah? Syukran. Ya, Bu Nur di Kepulauan Riau, Kepulauan Riau ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Nur yang ada di Kepulauan Riau ya, semoga Allah SWT memberikan ya perlindungan, penjagaan dan kebaikan kepada Ibu Nur sekeluarga di mana saja ya berada. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya ketika berinfak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk di jalan-jalan kebaikan, yang ketika itu sepengetahuan dari orang yang berinfak adalah jalan-jalan kebaikan, maka tentunya hal seperti ini akan mendapatkan pahala. Secara umum tentunya infak ini mendatangkan maslahat yang besar, manfaat yang besar. Ya, seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 271, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, itu bagaikan permisalan satu biji yang menumbuhkan 7 batang
yang di setiap batang itu ada 100 biji. Jadi 1 dikali 700, ya, demikian. Maka ini didapatkan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kemudian Allah mengatakan, dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Ini tentunya berdasarkan ya keikhlasan dari niat yang semakin ikhlas sehingga Allah tambah, atau bisa jadi karena berdasarkan ketepatan dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin tepat dia, begitu juga semakin bermanfaat. Demikian ya. Bisa jadi karena banyak manfaatnya, maka Allah lipat gandakan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Demikian ya. Jadi saya condong ya dengan persangkaan dan pengetahuan di awal bahwasanya ya mahat tahfidz, begitu juga masjid ya, yang itu juga kan dilakukan sholat-sholat fardu di dalamnya, begitu juga pembacaan Al-Quran contohnya, walaupun kita tidak pungkiri bahwasanya ya mungkin kaum muslimin pada umumnya melakukan hal-hal yang ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, maka tentunya ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan di sana seperti membaca Al-Quran, walaupun mungkin ada diiringi dengan hal-hal yang menyimpang, kan begitu ya, karena ada tambahan-tambahan kreasi-kreasi dalam urusan ibadah, agama, amal ibadah, demikian seperti itu. Maka tentunya kebaikan-kebaikan itu terus mengalir sesuai dengan besaran infak yang diberikan, sesuai juga dengan niat yang ikhlas, sesuai juga dengan ketepatan dengan petunjuk Nabi SAW. Insyaallah Ta'ala akan masih mendatangkan kebaikan, insyaallah Ta'ala. Seperti itu ya. Nah, barangkali Bu Nur beserta dengan kaum muslimin yang lain yang mengikuti kajian ini ya, barangkali ada keinginan yang kuat untuk berinfak dan bersedekah ya, ya memberikan sebahagian dari harta yang dimiliki untuk ya di jalan Allah. Maka insyaallah Ta'ala banyak ya peluang-peluang amal jariah yang bisa dilakukan, dan insyaallah Ta'ala mungkin dalam waktu yang sangat dekat lagi kita akan mengumumkan kepada kaum muslimin ya di mana saja berada ya lewat televisi Rosyad TV ini ya, media Rosyad TV ini, bahwa insyaallah Ta'ala di Medan, Sumatera Utara ya, kita akan membebaskan lahan untuk pembangunan masjid ya, yang insyaallah akan menjadi pusat persebaran Islam insyaallah Ta'ala, yang disebut dengan Islamic Center untuk Medan dan sekitarnya, seperti itu insyaallah Ta'ala. Jadi silahkan bagi kaum muslimin termasuk Bu Nur dan orang-orang yang semisal Bu Nur yang punya semangat yang besar ya untuk mengarahkan hartanya ya, agar menjadi nanti pahala mengalir yang terus pahala yang terus mengalir ya ketika hidup maupun setelah wafat ya, pahala yang terus mengalir ya. Nanti insyaallah Ta'ala kita akan launchingkan ya lewat media Rosyad TV ini ya, insyaallah Ta'ala. Ini sekedar muqaddimah ya, pemberitahuan di awal ya, tapi nanti insyaallah kita akan ya launchingkan ya untuk bisa pengumumannya ya, donasi tentang pembebasan lahan tersebut kita akan sampaikan lewat media Rosyad TV ini. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya para muslim rahimani rahimakumullah, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, ada yang saya ingin tanyakan ke Ustaz. Jika kita mengajak atau menawarkan orang berdonasi untuk ikut bersedekah, yang disedekahkan itu berupa makanan dan minuman, sementara saya sendiri yang membuat makanan dan minuman, dan terkadang saya berikan itu kepada pembuatnya ya, terkadang saya berikan untuk pembuatannya kepada teman-teman, dan saya juga yang mengantar sedekah itu kepada ke panti-panti
ya dari sedekah-sedekah dari para donatur tersebut kepada panti-panti. Bagaimanakah hukumnya Ustadz? Baik, ya. Nah, sepertinya ini yang sedang heboh ya, yang dibahas di media sosial. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, jumhur ulama memang melarang hal ini. Jumhur ulama melarang hal ini, ya. Di antaranya adalah ulama-ulama mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Hambali, ya. Demikian sebagian dari ulama Maliki, demikian, ya. Namun ada sebagian ulama yang lain yang membolehkan, di antaranya sebagian dari ulama Maliki juga yang membolehkan, dan kalau tidak salah juga ulama mazhab Hanafi, ya, membolehkan, ya. Namun wallahu taala alam, saya condong, ya, untuk disertakan adanya kerelaan dari para donatur, ya, untuk mewakilkan kepada, ya, orang yang menjadi panitia donasi tersebut, ya, mereka mewakilkan kepada panitia donasi tersebut, ya, atau pihak lain, ya, untuk membeli makanan walaupun kepada sesama antar para panitia donasi, ya, seperti itu. Jadi adanya kerelaan, ya, keridhaan, kemudian dalam mewakilkan tersebut, ya. Jika ada izin, kemudian ada kerelaan, ya, dari pihak donatur agar mereka mewakilkan kepada sebahagian dari para panitia donasi tersebut, ya, untuk membeli, ya, makanan, walaupun makanan itu, ya, itu dibuat oleh sebahagian dari para panitia donatur tersebut, dari sebagian dari panitia, ya, donasi tersebut, maka insya Allah taala tidak mengapa. Ini menurut pendapat yang kuat, wallahu taala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon doanya buat ibu saya. Qadarullah wa ma syaa fa'ala, hasil swab PCR-nya positif COVID-19. Ya, syafahallah, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha. Ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfiha anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya. Alhamdulillah tidak sampai ada gejala sesak napas, hanya demam dan batuk. Batuk sudah 3 minggu, sekarang lagi di karantina di tempat khusus pasien COVID-19 yang ditempatkan pemerintah setempat. Mohon doakan yang terbaik dan mohon doanya agar beliau cepat sembuh, dan mohon juga doanya untuk ayah, kakak ipar, abang ipar, dan keponakan saya yang kontak satu rumah dan memiliki resiko terpapar COVID-19. Semoga Allah memberikan keselamatan dan kesembuhan bagi mereka dan dihapuskan kesalahan-kesalahan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, ya, wa anta fajazakallahu khairan. Baik. Ya, semoga Allah SWT menyembuhkan, ya, ibu sang penanya, ya. Demikian pula semoga Allah menjaga kesehatan, ya, dalam kebaikan senantiasa dari keluarga yang terpapar tersebut, ya. Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha,
Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfiha anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya demikian ya, semoga Allah segera menyembuhkan beliau yang sakit dan kaum muslimin yang lainnya yang sedang mengalami sakit, dan menjaga kita semua kaum muslimin senantiasa di atas kebaikan, ya di atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, ya di mana saja kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya menjadikan lebah sebagai lauk untuk disantap? Syukran Ustadz. Ya. Baik ya, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebah adalah salah satu dari hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang memiliki manfaat, ya, seperti dalam menghasilkan madu, ya, dan seterusnya. Namun apakah lebah ini boleh untuk dimakan? Wallahu ta'ala alam. Saya condong lebah ini disamakan dengan semut, ya. Karena disebutkan lebah ini, ya, dia salah satu nama dari surat dalam Al-Quran, yaitu An-Nahl, ya. Sebagaimana An-Naml juga dijadikan sebagai nama surat, yaitu semut, ya. Saya condong disamakan, ya, dengan semut hukumnya. Nah, semut itu dilarang untuk dibunuh, ya. Ketika dia tidak memiliki kesalahan, maka tidak boleh dibunuh. Sehingga saya condong kepada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh maka haram untuk dikonsumsi. Wallahu ta'ala alam, ya. Saya saat ini berpendapat demikian, ya. Barangkali mungkin bisa jadi, ya, saya berpindah kepada pendapat yang lain ketika mendapatkan, ya, bahwa pendapat yang lain tersebut lebih dekat kepada kebenaran. Seperti itu. Saat ini hanya saja saya condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa lebah itu disamakan dengan semut, ya, yang tidak boleh dibunuh, sehingga hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh itu, ya, tidak boleh dikonsumsi. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kemarin sandal saya hilang di masjid. Sepertinya bukan hilang, tapi pindah tempat, ya. Terus saya pulang ke rumah tanpa sandal. Setelah saya amati, 2 hari setiap waktu sholat, ada sandal yang tidak bertuan, tetap di tempatnya. Dan dengan warna dan merek yang sama dengan sandal saya yang hilang. Jadi saya simpulkan, inilah sandal yang tertukar dengan sandal saya.
Pertanyaan saya Ustadz, bolehkah sandal itu saya bawa pulang dan saya anggap milik saya? Ataukah itu masih tetap milik orang dan sandal kita anggap hilang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika memang punya prasangka bahwa ya sandal yang dilihat itu adalah sandal yang sangat mirip dengan sandal yang milik kita yang tidak lagi berada di tempatnya, dan bahwasanya sandal tersebut adalah sandal yang tertukar, ya, sandal yang tertukar dengan sandal kita. Jadi pemiliknya mungkin karena sama ya kemiripannya sehingga menganggap itu sandal miliknya, padahal itu sandal kita yang mirip dengan sandal dia. Jika kita menduga dengan dugaan kuat seperti itu, ya maka wallahu ta'ala alam, saya condong boleh untuk menggunakan sandal tersebut. Jika kita mengetahui bahwasanya itu bukan sandal kita, tapi saya condong boleh untuk ya menggunakan sandal tersebut sebagai bentuk kompensasi dari penggunaan sandal kita oleh penggunaan sandal kita olehnya. Maka kita juga ya sebagai bentuk ya kompensasinya kita menggunakan sandal dia. Nah, seperti itu. Ya. Bukan untuk membalas, tapi adalah sebagai bentuk kompensasinya. Namun perlu kita yakini bahwa sandal itu bukan milik kita, sehingga nanti ketika datang pemiliknya sembari dia menunjukkan bukti bahwasanya itu adalah sandalnya, maka dia lebih berhak terhadap ya sandal tersebut ketimbang kita. Ya, tentunya pemilik dari barang itu lebih berhak terhadap barang tersebut. Ya, demikian. Ya, wallahu taala alam. Namun perkara yang boleh ini tentunya bukanlah satu yang afdol, karena tentunya ada satu yang afdol. Yang afdol adalah ya berhati-hati, yaitu tidak mengambil barang tersebut, sandal tersebut. Ya, berhati-hati untuk tidak mengambil barang tersebut, yang bisa jadi itu adalah merupakan barang orang lain yang dia juga sedang mencarinya, seperti itu. Maka atau itu bisa jadi adalah milik masjid, ya, yang tidak boleh dibawa pulang, seperti itu ya. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, dan ini adalah lebih afdol, lebih utama, ya, maka silakan untuk menempuh hal ini, yaitu tidak membawa pulang atau tidak menggunakan sandal tersebut kecuali hanya di sekitar masjid saja, ya. Nah, kalaupun seandainya tidak menggunakan sama sekali, ya, bahkan membeli sandal baru atau menggunakan sandal yang di rumah yang ada tanpa harus menggunakan sandal orang lain, karena sesungguhnya itu bukan sandal kita, maka ini yang merupakan bentuk kewaraan, ya, bentuk kewaraan. Itu bentuk kehati-hatian yang dipuji, yang terpuji, insyaallah taala, wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz dan keluarga. Saya ingin bertanya Ustadz, teman saya ingin menjual uang kuno miliknya dengan harga bahkan lebih dari 10 kali lipat dari nominal uangnya. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hal seperti ini, ya, bila uang tersebut tidak sedang digunakan atau tidak lagi berlaku, ya, maka hal seperti ini tidak termasuk riba. Ya, uang tersebut tidak termasuk riba karena tidak lagi berlaku, uang kuno, demikian. Namun hal seperti ini, ya, bukan termasuk riba, hanya saja termasuk kesia-siaan, ya, kesia-siaan. Yaitu menjual barang yang sesungguhnya tidak bermanfaat, hanya untuk sebagai koleksi saja dan bangga-banggaan, maka ini merupakan menjual sesuatu yang sesungguhnya sia-sia karena tidak bermanfaat. Ya, hanya sekedar koleksi, dan koleksi itulah fungsinya bukan untuk urusan contohnya adalah bukan untuk urusan keilmuan, seperti contohnya untuk
museum ya, museum uang ya, yang untuk mengetahui jenis uang-uang telah berlaku di zaman dulu kan begitu. Namun hanya untuk koleksi dan untuk kebanggaan ya, hanya untuk bangga-banggaan. Maka ini merupakan bentuk yang terlarang, bangga-banggaan, apalagi ya menghabiskan uang di sana. Ini bentuk tabdzir ya. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya janganlah kalian berbuat mubadzir, karena sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubadzir itu adalah saudara syaitan. Demikian. Kalau sampai jatuh kepada ya sarana untuk menjadikan koin-koin yang lama ini atau uang-uang yang kuno ini sebagai jimat keberuntungan, maka ini menjadi syirik ya. Syirik minimal adalah syirik asghar, namun bisa menjadi syirik akbar bila diyakini keberuntungan itu datang dari uang tersebut, uang kuno tersebut. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kebenaran maka ambillah, adapun kesalahan, kekurangan dan kekeliruan maka tinggalkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.